harus ada zakat fitrah kan gitu kan, kembali kepada fitri. Fitri itu mungkin banyak orang yang menyebutnya suci ya, tapi saya lebih suka mengambil sebuah tema seri kita sederhana malam ini adalah semoga kita benar-benar dari puasa kemarin menemukan fitrah kita. Fitrah kita. Nah, saya menganggap fitrah kita itu seperti contohnya gini. Ini sebuah handphone. Chip dibuat di pabrik, dijadikan, ini pasti punya fitrah, punya fungsi. Fungsinya apa kalau handphone ini? Hah? Fitrahnya dia apa? Buat telepon, berkomunikasi dan lain. Nah, itu di sini adalah fitrah dasarnya. Tapi ternyata fitrah dasar selain untuk alat komunikasi sekarang menjadi alat dokumentasi, foto, video, betul ya kira? Jadi dia punya fitrah lagi, fungsi berikutnya. Tapi ternyata bukan hanya itu. Nah, saya datang misalnya ke warung, ke toko gitu, pakai celana pendek, pakai sandal jepit gitu. Mungkin sama orang dicuekin gitu ya. Tapi walaupun pakai celana pendek, sandal jepit gitu ya, pakai kaos bolong-bolong, tapi ngeluarinnya si mata tiga, kira-kira gitu. Wah, orang berubah gitu kadang-kadang gitu. Ternyata dia kadang-kadang punya fitrah yang lainnya juga gitu ya. Nah, jadi kita nggak pernah tahu. Nah, ini kayak punya Mas Adi kan si mata tiga. Tanya kalau kata Ustaz Lukman. Nah, tapi dalam konteks itu ternyata satu benda atau apapun yang diciptakan dia punya fitrahnya. Nah, pertanyaannya, manusia juga pasti punya fitrah. Nah, makanya kenapa kita Idul Fitri kembali kepada fitrah? Sebenarnya pertanyaannya, apakah dalam satu bulan kita puasa kita menemukan fitrah kita tidak? Nah, saya membuat sebuah renungan di Ramadan kemarin. Materi ini nggak pernah saya sampaikan, tapi ini hikmah perjalanan Ramadan dan juga menempa selama Ramadan kemarin saya isi dengan silaturahim. Jadi dari Ramadan kedua istri sudah saya tinggal. Ramadan kedua ya cuma sahur dan buka satu hari ya. Ramadan kedua saya sudah silaturahim ke Mojokerto, ketiga sudah ke Surabaya, sempat balik lagi ke Malang, lanjut lagi ke Pasuruan sampai ke Jogja dan seterusnya. Nah, fitrah ini ternyata masya Allah luar biasa. Saya paling tidak membagi dalam 5. Nah, ini hari ini mungkin ya. Ada 5 tingkatan fitrah manusia. Nggak ada apa-apa tulis, pakai ilustrasi aja ya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada? 5. Dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Nah, selama masa hidup kita nggak pernah tahu kita itu bisa memenuhi fitrah kita sampai mana. Ada yang mungkin orang meninggal bahkan level 1 aja mungkin nggak selesai. Ada yang level 2, ada yang level 3, ada yang level 4, bahkan mungkin ada yang sampai level 5 fitrahnya. Nah, bahagialah manusia yang dia hidup dan dia bisa memenuhi fitrahnya. Nah, itu kata kuncinya, makanya kita kembali kepada fitri, kembali kepada fitrah itu artinya menemukan fitrah kita. Bahagia banget. Dan akan menderita seseorang hidup di dunia kalau dia hidup tidak memenuhi fitrahnya. Nah, maka kita harus paham fitrahnya kita itu apa, dan nggak semua orang itu bisa menemukan jati diri fitrahnya dia. Nah, hari ini semoga nanti kita di Ramadan berikutnya bisa saling menempa untuk naik kelas terus. Nah, contoh gini, ini contoh. Kira-kira Bapak Ibu, program di dalam handphone kita ini kan banyak program ya. Diciptakan punya fungsi nggak? Punya fitrah kan? Ada yang namanya WhatsApp, misalnya gitu kan. Nah, ketika WhatsApp itu dipakai, fungsinya WhatsApp untuk apa? Chatting, komunikasi, kirim gambar, begini. Ternyata kok dia nge-lag itu apa ya kalau bahasa sininya? Nge-hang, nggak bisa ngirim, nggak bisa video call, nggak bisa. Apa yang akan dilakukan sama pemilik handphone? Mungkin karena memorinya udah terlalu berat atau apa? Dia bahkan biasanya dibersihkan tuh ada apa? Clean gitu ya. Dibersihkan, agak ringan lagi, gitu ya. Sampai nggak bisa dipakai. Lalu dia apakan biasanya? Di restart, gitu kan kira-kira. Di restart masih dipakai, bisa lagi, kumat lagi. Dia apakan? Sampai kadang-kadang diinstal ulang, bener ya kira? Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi fungsinya. Sampai akhirnya ya kadang dibersihkan, kadang itu di restart, kadang itu sampai diinstal ulang. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita juga tidak memenuhi fitrah kita diciptakan. Sehingga sama Allah tuh kadang-kadang disapu dulu, dibersihin, kasih ujian, gitu kan, benturkan tembok, hadapkan ke sana, usahanya dibangkrutin. Itu sebenarnya tuh dalam rangka untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Gitu. Nah, terus akhirnya kalau kita misalnya contoh, akhirnya udah deh bisa lagi. Kok ternyata sudah dikasih ujian, enggak tobat-tobat juga gitu. Masih sombong, itu kadang-kadang diapain tadi? Di restart. Usaha sudah bagus, tinggi, tahu-tahu di restart apa? Ceder, mulai lagi dari nol. Ada nggak ngerasain kayak gitu? Bahkan minus, itu namanya sedang di restart. Udah digituin, dibanting-banting, di restart, masih nggak sadar juga. Bisa diinstal ulang loh. Ganti malah dia. Tuh yakin. Diinstal ulang, itu dibersihin, diberesin. Mungkin bisnisnya dihabisin sekalian, hartanya dihabisin sekalian, dan benar-benar harus memulai sesuatu lagi itu dari
nggak punya apa-apa, Nggak bahkan punya mungkin dari apa-apa. bukan siapa-siapa, dan nggak sedikit yang kayak gitu. Nah jadi artinya apa? Artinya kadang untuk kita hidup, ada nggak yang hari ini masih suka galau, sedih, masih suka bingung, ada nggak yang masih suka kayak gitu dengan kehidupannya? Berarti bisa jadi karena dia belum menemukan Fitrah. fitrahnya. Nah, apa fitrahnya? Saya membagi paling nggak 5 tingkatan. Yang pertama ada namanya fitrah paling dasar. Fitrah paling dasar manusia itu basic ya. Basic itu atau dasar yang semua orang sama. Fitrah kita semuanya sama. Yaitu diajarkan di mana? Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita adalah fitrah seorang hamba. Nah, jadi semua makhluk, semua manusia itu fitrahnya adalah hamba. Saya, antum semuanya sama di level 1 sama apa? Sama-sama sebagai hamba. Maka tugasnya seorang hamba apa? Bahkan bukan hanya manusia, dikatakan jin dan manusia. Nah, jin juga hamba juga kata Allah. Maka sebagai seorang hamba, maka fitrah kita apa? Apa? Menyembah. Nah, jadi beribadah tapi dalam hati saya itu menyembah. Nah, kadang nggak semua orang itu paham bahwa kita itu hamba. Buktinya apa? Kadang di waktu yang harusnya menyembah Allah masih sibuk dengan urusan yang lainnya. Betul nggak? Waktunya aja masih sibuk dengan yang lainnya. Waktunya apa? Kita sibuk. Berarti dia tidak memahami fitrahnya sebagai seorang hamba. Nah, pertanyaannya, kita ini sudah paham belum fitrahnya menghamba? Oleh karena itu diuji dengan puasa. Nah, ya kan kita diuji dengan puasa selama 1 bulan. Full. Pesta kecil lah. Untuk apa? Kenapa kita diuji dengan puasa? Untuk membuktikan bahwa ada yang memiliki kita, ada yang maha segala-galanya dari semuanya, dan kita harus menahan nafsu itu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk melakukan ibadah. Bahkan Allah punya hak memerintahkan yang harusnya halal aja nggak boleh di siang hari pada saat bulan Ramadan, makan, minum, ketemu dengan istri dan seterusnya. Kan ada yang memiliki kita, itu Allah. Nah, nggak banyak loh manusia di muka bumi ini Muslim yang dia tutup usia dan dia paham bahwa dia adalah hamba. Harus menghamba. Buktinya apa? Ibadahnya. Artinya kalau menghamba kan ya cek ibadahnya. Kita beribadah, ibadah kita 5 waktu di mana? Ya, 5 rukun Islam itu kita jalankan atau tidak gitu. Nah, penghambaan kita. Atau bahkan kadang-kadang kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wah, itu luar biasa. Ini yang basic sekali. Nah, kita semua sama. Nah, kalau kita sudah bisa memahami fitrah kita sebagai seorang hamba, hidup itu tenang. Kenapa? Ngerasa ada yang maha apa? Ya maha segala-galanya. Kalau ada masalah berarti minta pertolongan sama siapa? Allah. Ya sama Yang menciptakan kita kan, karena kita cuma hamba. Betul gak kira? Kita nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Jadi ibarat program itu kita itu sebagai program, udah deh ikutin aja maunya program ini diciptakan untuk apa. Nah, seringkali yang bikin susah itu apa? Kita nggak ngerasa sebagai hamba, kita jadi program itu kayak pengen punya pemikiran sendiri, nyari jalan sendiri, cara sukses sendiri, cari jalur sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kadang-kadang karena kita tidak memahami fitrah kita, ya tadi kejebak, jatuh, bangun, sukses, kayaknya sukses tapi kok semul, nabrak sana nabrak sini. Karena kita tidak belajar memulai dari satu hal, diawali dengan bahwa kita adalah hamba. Fitrah kita hamba. Jadi kalau ada masalah, nggak perlu cari kursi dah sebenarnya. Tanya aja sama Allah. Ternyata ketika tanya adu sama Allah, baru 2 hari dibatin ketemu sekarang. Jawabannya. Didatengin, nggak perlu datang ke Malangan gitu kan. Nah, jadi Allah dulu gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Nah, maka insya Allah nanti akan dimudahkan. Satu ini. Nah, yang kedua, setelah kita semua sama sebagai hamba, ada fitrah kita punya fungsi yang kedua, fungsi dalam keluarga. Nah, jadi fitrah kita sebagai hamba sama, semuanya hamba laki-laki perempuan, tapi ada fitrah yang kedua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, fitrahnya udah nggak sama. Ada yang suami, ada yang istri. Maka setelah kita paham yang pertama, maka kita harus memahami yang kedua. Fitrah kita sebagai lelaki itu apa? Fitrah sebagai perempuan itu apa? Fitrah sebagai imam suami itu apa? Fitrah sebagai istri itu apa? Banyak rumah tangga berantakan karena saling tidak memahami Fungsinya masing-masing. Yang ibaratnya harusnya makmum pengen jadi imam, yang harusnya imam malah jadi makmum. Itu contoh sederhana pun itu nggak pas gitu dalam konteks ini. Ya mungkin bukan berarti kalau mencari nafkah bekerja Siti Khadijah pun dia juga adalah sebagai seorang saudagar. Tapi dalam konteks itu tetap secara ini tawadu dan juga masya Allah tetap berbakti luar biasa kepada Rasulullah. Nah, sebagai suaminya. Nah, ini di sini maka kita harus memahami fitrah kita sebagai bapak, fitrah sebagai ibu. Nah, ini yang kedua nih. Ini kalau mau buat kajian ini aja ini bisa dalam lama. Walidain belum itu. Tapi pertanyaannya, apakah semua dari kita sudah memahami fitrah kita sebagai laki-laki, ya, sebagai fungsi kita? Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Maka rumah tangga nggak akan tenang, nggak akan utuh kalau tidak memahami fitrah. Coba saya mau tanya,
Nih, tanya sederhana aja nih kepada kepala keluarga. Kepala keluarga berarti kan imam. Iya. Imam berarti apa? Imam itu berarti dia yang ibarat kalau naik kapal dia nahkoda kan, menentukan kapalnya mau dibawa ke Kemana? mana. Ayo, sini bapak-bapaknya sudah tahu belum kapalnya mau dibawa kemana? Insyaallah. Kan pertanyaan sederhana kan? Jadi itu belum tentu semuanya sama. Kalau seandainya bapak-bapaknya udah sama, apakah semua penumpang sudah tahu bahwa kapalnya mau dibawa kemana? Nah, Benar kan? Belum tentu. Padahal coba bayangin kalau kita naik mobil aja penumpangnya beda-beda. Satu mau ke Danau Ranau, satu maunya ke Lempasing, satu maunya kemana? Ribut nggak tuh? Nah, rumah tangga yang gonjang-ganjing seringkali karena apa? Karena tidak punya tujuan yang Jelas. sama. Mau kemana? Ini ribut. Nah, maka apa yang dilakukan? Nah, fitrah sebagai seorang suami pertama tentukan kapalnya mau dibawa ke mana? Mau dibawa kemana, Mas Tono? Aduh, saya nikah aja dulu gitu. Saya doain cepet ya kayak gitu kan. Nah, bagi yang sudah nikah kira mau dibawa kemana, maka harus ya harus jelas mau dibawa kemana. Ini pertanyaan mendasar sederhana tapi sebenarnya dalam banget. Benar. Coba mau dibawa kemana, Mas? Surga. Istri harus tanya ini, serius bener. Istri Tanya. harus tanya ini kepada suaminya. Kenapa? Karena Sopir taksi. istri itu makmum kan gitu kan? Iya, betul. Iya harus tanya sama suami. Bapak ini tahu curhatan saya. Loh, doanya di sepertiga malam ini guys ya nggak? Ayo mau dibawa kemana? Surga dan lepas dari api neraka. Nah, Ku anfusakum wa ahlikum nar. di Al-Quran disebutkan bahwa kalau bisa keluarga itu harus kita menghindar dari neraka ya, membawa kita ke surga, pulang ke surga. Yakin? Amin insyaallah. Yakin? Amin insyaallah. Insya Allah, Masya Allah kita doakan semoga tercapai ya. Amin. Tapi saya kurang yakin. percaya, tapi saya kurang yakin. Coba kita tes yang kedua. Mau masuk pintu surganya lewat mana? Ada 8. Ada 8. Wow. Kan gitu kan? Gimana? Mau masuk lewat pintu surga yang mana? Lewat ekonomi misalnya. Nah, ada pintu surga ekonomi? ya. Nggak ada. Nggak ada. Saya tahu. Ya. Wah, Saya tahu. Apa? ini santri Wekandi sih gitu. Oh iya. Dan itu harus benar-benar itu direfleksikan menjadi jalan hidup yang Purpose setiap of life, setiap hari itu kita harus benar-benar bisa kayak mengevaluasi kita udah semakin dekat belum ke sana, semakin dekat belum ke sana gitu. Dan kalau suami istri itu sudah sama visinya, udah sama ininya, Masya Allah luar biasa. Saya kemarin pulang ke sini, ini bukan untuk pria tapi untuk apa ya namanya tujuannya untuk apa namanya sharing ya. Semoga Allah ampunin ya. Nah, kemarin saya diminta syukuran sama orang tua saya, alhamdulillah kita punya rumah yang keempat gitu. Maksudnya bangun rumah yang keempat baru selesai di sini di Lampung gitu. Jadi alhamdulillah dalam tahun ini saya buat 2 rumah di Lampung gitu. Tapi tujuannya bukan untuk kita tinggalin sebenarnya kita, ya untuk perjuangan gitu. Nah, jadi saya punya teori paradok dalam kehidupan saya. Saya bilang sama istri saya, dulu ketika kita pulang dari Jakarta kondisi bangkrut gak punya apa-apa, saya bilang kita harus segera membuat batas cukup. Batas cukup itu batas cukup. Batas cukup. Manusia kalau nggak segera membuat batas cukup nggak akan pernah ada cukupnya. Ya, kenapa saya bilang gitu? Jalan kaki pengen punya sepeda, sepeda udah kebeli, kehujanan, kepanasan capek, pengen punya sepeda motor biar cepat. Udah punya sepeda motor pengen mobil baru. ya kan? Udah pengen punya mobilnya biasa, ngelihat orang lain mobilnya keren, pengen ganti mobil yang lebih keren, dan nggak akan ada cukupnya. Kenapa nggak pernah membuat batas cukup? Dulu saya seperti itu, mobil sampai 3, ada BMW, ada Opel, ada apa segala macam. Sampai ini sama Allah diambil semua. Rumah ya juga sempat ya cukup lah gitu, kehidupan cukup. Ketika Allah ambil semua, mulai lagi dari nol. Saya bilang sama itu tadi kejual semua sudah gak punya apa-apa. Ya saya bilang sama istri, di titik itulah kita belajar tauhid. Nah belajar tadi menghamba, belajar berbagi peran gitu. Jadi nggak boleh goncang kapal walaupun kita minus. Nggak punya duit bu, sama sekali habis-habisan. Ya di titik itulah saya bilang, kalau istri saya minta apa-apa saya bilang minta sama Allah. Sampai dia nggak mau ngomel gimana? Biasa lah. Dapur nggak ngebul gitu ya. Enak aja semuanya minta sama Allah gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Ya, saya bilang ya memang iya kita nggak punya apa-apa, kita punya cuma Allah. Saya bilang kayak gitu kan. Dan masalah itu Allah itu kasih keajaiban luar biasa. Ya, dari nggak punya apa-apa, wah pokoknya surprise-nya luar biasa banget. Nah, yang saya lakukan apa? Saya bilang sama istri saya segera berbatas cukup. Ya minimal kita cukuplah makan kita sehari 3 kali plus sama anak-anak kita. Jadi artinya kalau saya istri ada 3 anak ya sudah kita bisa makan sehari 3 kali itu cukup. Cukuplah tempat tinggal bisa kita berteduh. Masalah itu punya sendiri atau ngontrak atau apa itu sudah nggak saya pedulikan. Cukuplah ada kendaraan untuk bisa mengantarkan kita
Ya kalau kita mau kemana-mana, yang itu bisa satu kendaraan itu bisa untuk kita bareng-bareng satu keluarga. Mau baru, mau bagus enggak masalah. Udah saya bilang udah cukup. Cukuplah kalau berpergian nggak harus nginep di hotel, tapi ada tempat berteduh, yaitu saudara siapapun itu untuk saling silaturahim gitu. Dulu gengsi kalau kemana-mana harus tidurnya di hotel gitu kan. Nah saya udah buat batas cukup itu. Dan masya Allah ketika kita udah buat batas cukup, berbagi itu jadi mudah banget. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari sehari 3 kali makan, mau untuk apa lagi gitu kan? Orang udah cukup gitu. Ya udah kasih ke orang. Tadi batas cukup termasuk fungsi yang ketiga kan? Belum, habis ini. Belum ini, masih yang kedua. Ini peran dulu di keluarga. Ini ngelebar dikit. Tapi ketika kita sudah punya batas cukup, insya Allah itu mudah. Nah, sehingga saya dalam rumah tangga saya menentukan satu paradoks. Ambil sesedikit mungkin buat kita dan jangan pernah puas untuk yang kita berikan sama Allah. Nah, jadi paradoksnya gitu. Tapi kalau untuk diri kita, bilang sedikit aja cukup gitu. Kenapa hisapnya panjang kan? Tapi untuk Allah jangan pernah puas. Nah, kita ini kebalik. Ketika ibadah ke Allah itu cepat puas, aku sudah sholat, aku udah ini, aku udah itu. Tapi untuk diri kita nggak pernah puas, itu masalahnya. Nah jadi saya punya rumah 4 Bu. Ya jadi Malang itu ada 1, di Jakarta 1, di di Lampung ada 2. Dan kami hari ini masih cukup puas dan bahagia tinggal di rumah kontrakan. Wallahu. Jadi saya tinggal di rumah kontrakan. Kenapa Pak tinggal di rumah kontrakan? Biar ada yang ingetin tiap tahun nagih kontrakan. Biar tahu bahwa di dunia itu hanya kontrak. Dan saya mengajarkan kepada anak saya untuk tidak bermewah-mewah. Untuk apa? Ya karena di dunia ini nggak ada yang sejatinya kekal harta kita. Apa sih harta kita? Nggak dibawa mati kan? Nah tapi justru yang di Malang kita jadikan sekolah tahfiz, di Jakarta juga ya saya kontrakan tapi hasilnya untuk mertua, untuk keluarga di sana. Di sini insya Allah mau kita buat jadi pondok. Nanti mungkin ya bareng-bareng lah sama teman-teman ya dibantuin. Ya kita jadiin pondok gitu. Bagi saya itu akan jauh lebih bahagia gitu. Kenapa? Dan ketika ditanya kok banyak banget sih punya rumah sampai 4, saya bilang ya mungkin 100 rumah pun nggak akan cukup buat saya gitu. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk apa? 100 rumah Quran didirikan di Indonesia kayaknya juga belum akan pernah cukup kan gitu kan? Bukan untuk saya, tapi untuk apa? Untuk Allah itu nggak akan, jangan pernah puas, jangan pernah cukup. Tapi untuk diri kita sendiri, udah tinggal di kontrakan aja, itu cukup. Nah itu contoh sederhananya. Nah kalau ini sudah bisa dapat, wah masalah itu luar biasa. Yang kedua ya, baru yang kedua. Nah yang ketiga, nyambung dari cerita tadi. Satu tadi apa? Fungsi sebagai paling dasar sebagai apa? Hamba belum tentu lulus, tapi alhamdulillah kalau bisa lulus yang kedua, fungsi sebagai peran dalam keluarga, laki-laki, perempuan, suami, istri. Nah fungsi yang ketiga apa? Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi sosial. Jadi kalau kita keluarga beres, naik tuh ya makamnya, kita tahu peran kita di keluarga, enak berbagi perannya. Bapak itu ngapain, ibu ngapain, ya terus istri ngapain, suami ngapain. Nanti di yang ketiga keluarga. Allah kan nggak akan mungkin ciptakan kita tanpa peran di dalam masyarakat kan, pasti punya peran kan. Nah pertanyaannya, antum sibuk ngurusin keluarga sendiri atau sudah mulai berpikir untuk masyarakat, lingkungan? Kenapa kata Allah bukan hanya hablum minallah tapi juga ada hablum minannas. Nah maka kayak Mas Hari ini sudah mulai nyisil buat apa, ada pondok kecil dibuat, ada TPA di sana misalnya, tempat untuk ngaji, itu berarti sudah ambil peran sosial. Kira-kira gitu kan, untuk bantu orang lain. Teman-teman saya rasa pasti juga punya kegiatan-kegiatan yang bukan hanya ngurusin diri sendiri dan keluarga, aktif di UKM, ngurusin ibu-ibu apa segala macam, itu bagian peran sosial. Nah peran sosial ini kita harus temukan. Biasanya cara menemukan peran sosial itu apa? Flashback. Allah itu memperjalankan kita, itu nggak mungkin kebetulan. Iya. Memperjalankan kita ketemu dengan masalah apa, dengan ujian apa, dengan itu kayak sedang dipersiapkan, ditempa untuk sesuatu. Dan pasti punya sesuatu gitu. Nah saya itu dulu dari perjalanan saya 2003 pertama kali bisnis sampai sekarang mungkin lebih dari 20 bisnis sudah saya buka. Mau ngomong bisnis apa? Insya Allah saya udah pernah buka. IT udah pernah gitu ya, finance sudah pernah, jual beli emas apa segala macam, saya punya pasar dinar. Fashion saya udah pernah, ada Alfat, kuliner udah sampai bosan kira gitu kan, macam-macam saya kembangin. Properti saya juga main. Mau ngomong apa lagi? Digital marketing apa? Semuanya kayak hampir pernah buka. Walaupun nggak semuanya berhasil. Jadi kadang tuh saya protes, saya buka ini perasaan orang lain yang tidak lebih pintar dari saya berhasil, saya kok nggak berhasil ya Allah gitu kan. Dulu kadang-kadang bikinnya gitu, kok saya malah bangkrut kok kayak gini gitu. Berkali-kali nyoba macam-macam. Ternyata perjalanan dari situ, sekarang saya tuh pada saat saya terakhir itu jatuh dan saya balik ke Malang dari Jakarta, saya tanya ke teman-teman, kamu kalau kenal Coach Ridwan, apa yang kamu ingat dan apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya? Saya tanya satu-satu, untuk apa? Mencari tadi
mencari peran sosial saya itu apa sih sebenarnya. Nah rata-rata pada bilang Mas Ridwan itu kalau jelasin sesuatu yang rumit itu jadi mudah gitu ya. Jadi senang gitu kalau jelasin sesuatu yang rumit jadi mudah. Oh berarti ini. Dan saya tuh ngerasa orang cerita tentang kuliner paham, orang cerita tentang retail paham gitu, orang cerita tentang apa kok paham ya gitu. Oh ternyata apa? Oh maksudnya Allah memperjalankan saya mulai banyak bisnis jatuh bangun di sana adalah kalau suatu saat ada orang bertanya, iya punya kepahaman gitu, walaupun nggak banyak misalnya gitu. Oh gitu. Jadi pernah merasakan bangkrut, pernah merasakan kaya raya, pernah merasakan ya dititipin dunia banyak tapi nggak amanah, pernah merasakan macam-macam gitu kira-kira gitu. Jadi sehingga ketika orang curhat kita pernah merasakan rumah tangganya juga wah di ujung tanduk ya gitu. Jadi orang tanya macam-macam itu kayaknya oh iya ini. Nah dari situlah akhirnya saya merasakan oh Allah tuh memperjalankan ke sini. Teman saya yang pernah broken home apa segala macam jadi konsultan parenting. Ada yang misalnya bisnisnya sudah pernah kejebak riba jadi pemateri tentang anti riba gitu kan. Contohnya jualan karpet jadi pemateri untuk masjid enterprise kan begitu. Lah kan sampai punya istri namanya Sejadah gitu. Diperjalankan dan dipertemukan itu. Artinya diperjalankan sama Allah. Iklan 10%. Artinya diperjalankan sama Allah itu kan nggak ada yang kebetulan kan? Nah itu namanya peran sosial. Nah peran sosial kita apa? Nah artinya nggak semua manusia hidup dia sampai paham peran sosial. Banyak orang yang hidupnya nggak bahasa itu nggak awakening, nggak berkembang karena dia berhenti hanya mikirkan diri sendiri. Kalau nggak hanya mikirkan keluarga, dia nggak sampai punya pemahaman saya ini peran sosial saya apa. Gitu. Padahal Allah ciptakan kita nggak mungkin untuk diri kita sendiri kan? Allah ciptakan kita untuk minimal dipasang-pasangkan dan dibuat berbangsa-bangsa kan berarti kan apa? Dipasangkan punya pasangan, dibuat berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Iya, mengenal dan juga untuk saling berbagi manfaat. Nah, ini harus ketemu. Nah, kalau Ramadan hari ini kita baru level 1 ketemu dengan penghambaan, Ramadan berikutnya harus tahu ajakin pasangan untuk itikaf, ajakin pasangan untuk ngaji bareng agar tahu bagi peran suami dan istri itu apa. Suami itu kalau marah dia diam. Ya kan bener kan kira-kira gitu. Kenapa pahamin ibu-ibu? Suami itu kalau marah dia nggak pengen nambahin beban ibu-ibu, jadi diem dulu, dipikir sampai tenang, sampai kira-kira nggak bakal ribut, sampai solusinya ketemu. Nanti juga cerita kemarin itu gini loh ya, kira-kira. Itu suami. Tapi istrinya apa? Nggak mau gitu, kata gini. Apa sih kok sekarang diem aja ditanya dari kemarin ada masalah apa buat cerita? Aku ini istrimu loh, nggak gitu. Aduh, gitu ya. Oh gitu. Iya. Misalnya gitu kan, istri punya dimensi yang berbeda. Karena istri itu pengen didengerin. Kalau dia lagi susah itu pengen ditanya. Ini bener gak gitu? Satunya mikirnya di mana gitu. Ini kayak nggak ketemu. Jangan gitu kayak Oh, sama ya. Karena fitrahnya berbeda. Bener ya kira? Yang satu pengennya diselesaikan dulu, terus baru cerita. Yang satu pengennya diajakin cerita dari awal gitu. Padahal juga belum tentu menyelesaikan masalah kan? Tunggu-tungguan. Begitu baliknya istri ketika dia marah sama suaminya, didiemin gitu kan? Kenapa takut gitu kan? Takut jadi berantem. Istrinya kok nggak ditanya sih? Padahal pengennya ditanya. Padahal suami udah tanya, Umi kenapa gitu ya? Diem aja gitu. didiemin sekali nggak didiemin apa lagi? Iya, kenapa? Padahal maksudnya ditanya, jangan cuma sekali dong, tanyanya 2 kali, 3 kali gitu aja. Tanya cuma sekali ya kira-kira. Nanti kayak cerita lapar gitu lah ya. Lewat lapar enggak sampai rumah. Nah itu istri. Nah ini yang kedua. Nanti kalau 3 Ramadan berikutnya syukur kita ketemu, mulai cari peran sosial. Di masjid itu kita bisa bantu teman-teman kita apa? Cari kenali potensi kita apa. Allah pasti kasih kepada kita tuh gift satu kelebihan. Oh kita pintar apa sih, kita bisa apa? Jangan hanya diambil sendiri, tapi bagikan itu ke orang. Pintar digital marketing, bantu teman-teman yang susah nggak bisa dibantu. Dan itu pintar buat kue. Suatu saat mungkin berdayakan orang-orang yang nggak mampu untuk ya diberdayakan untuk dia bisa punya kemandirian. Nggak tahu Allah kasih gitu kan. Nah kalau kita udah nih ada peran yang keempat. Yang keempat ini namanya peran. Nah ini bahasa saya ini adalah apa ya? Saya menyebutnya harokah, pergerakan, perjuangan. Jadi bukan harokah, perjuangan loh. Harokah itu artinya pergerakan, perjuangan. Jadi ketika kita sudah memahami peran sosial saja. Nah, tapi kadang kita hanya berbagi, tapi belum menggerakkan orang. Nah, kalau harokah itu dia sudah sampai di level peran untuk bukan hanya sekedar membantu, tapi ikut menggerakkan orang banyak.
Nah ini harokah. Nah apa nih peran harokahnya? Nah bagi saya itu salah satunya adalah dakwah, gitu kan. Dakwah itu dakwah. Dakwah itu jangan hanya bayangin kita jadi ustazah, ceramah, bukan. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan gitu. Nah, saya juga bukan ustadz gitu, tapi saya pengen mengajak orang berbuat kebaikan gitu. Jadi kita ngumpul kayak gini satu rahim gitu ya. Nah, dakwah ini harokah ini bagi saya itu kayak gini. Coba intim dengan Allah. Intim dengan Allah itu maksudnya banyak-banyakin komunikasi sama Allah, tanya. Kita ini sebenarnya alat Allah untuk apa? Nah itu yang kadang kita nggak paham. Kita ini palu, ataukah kita ini obeng, ataukah kita ini speaker, atau kita ini apa? Kita harus tahu. Kan kita ini sebenarnya di muka bumi ini alat Allah untuk berbuat kebaikan kan? Nah tapi kita ini alat Allah apa? Nah, banyak orang nggak menemukan fungsi itu. Apakah kita ini alat Allah obeng, mengencangkan yang kendur, kira-kira kan? Fungsinya apa? Ya jarang-jarang ke masjid, ayo dikencengin ke masjid. Itu obeng namanya kan gitu, tegaknya. Atau kita ini ibaratnya palu, kayak apa? Coba kita lihat, 4 sahabat semuanya perannya beda nggak? Beda nggak kira? Coba, ayo coba. Yang kita tahu adalah Abu Bakar. Orang yang seperti apa? Sahabat Abu Bakar? Sangat bijaksana, sangat lembut, luar biasa kan gitu. Pintar, kaya, saudagar, ngajarin banyak pengusaha. Itu saudara-saudara itu banyak lagi dari rumahnya Abu Bakar. Nah, dan kata-kata setelah Nabi Muhammad itu yang ibaratnya sangat dirindukan surga itu salah satunya adalah Abu Bakar. Nah, yang kedua siapa? Umar. Umar apa? Wah, ini pedangnya kan gitu kan, singanya itu. Jadi berbeda sekali, tegas, kuat gitu kan. Dan benar-benar bisa membela Rasulullah itu ya apa namanya, setan aja tuh kalau ketemu dengan dia milih jalur lain. Berarti kan alat Allah untuk apa? Berarti ini pedang ibaratnya kita. Kalau yang satu tadi itu. Yang ketiga siapa? Utsman apa? Saudagar yang kaya, dermawan, harta, ini kira gitu. Ali apa? Cerdas, dari usia paling muda masuk ini, jadi pengalamannya masya Allah luar biasa gitu. Nah, jadi semuanya punya satu kelebihan. Nah pertanyaannya kita apa saja? Allah kira-kira nyiptakan kita sia-sia apa enggak? Enggak. Punya maksud enggak? Apa maksudnya? Nah itu yang kadang-kadang kita belum tahu, benar nggak? Nggak mungkin kan kita hanya diciptakan hanya untuk makan. Nggak mungkin kan kita hanya diciptakan hanya untuk bekerja. Kenapa? Kalau hanya untuk bekerja, kerbau di sawah pun bekerja, kata Buya Hamka, ya kan? Pasti Allah punya maksud dan tujuan menciptakan kita. Nah, tidak semua orang itu dalam kehidupan bisa sampai level 4 menemukan tadi itu fungsi alat kebaikan apa sih kita ini? Alat kebaikan apa kita ini? Jadi bukan hanya untuk mikir coba. Kalau kita bertanya tadi, oh saya bangun bisnis apa segala macam agar saya masuk surga, itu kadang masih egois loh, masih mikirin diri sendiri, itu kayak kira. Gitu kan? Tapi justru malah kadang-kadang ya suara terompahnya Bilal bin Rabah saja itu sudah terdengar sama Rasulullah ada di surga gitu. Kenapa? Karena dia menjadi speakernya ya kalau sekarang itu ya untuk orang mengundang, hanya amalan yang sangat sederhana untuk orang sholat, terompahnya terdengar di surga. Nah sekarang ayo kita cari ya, setelah puasa ini kita ini alat Allah apa dalam kebaikan, harokah kita apa, dakwah kita di bidang apa. Nah maka kalau kita ketemu ini Masya Allah, itu kita kayak akan dibukakan pintu-pintu itu tuh Masya Allah, keperlimpahan apa ya, saya susah membayangkannya gitu. Tapi kalau kita benar-benar bisa sampai di tahap level 4 ini, wah Masya Allah, hidup itu tuh nggak akan ada yang namanya capek, nggak ada yang namanya sedih, nggak ada yang namanya ini. Kenapa? Karena kita sudah memahami betul untuk apa kita diciptakan dan jadi alat apa kita. Jadi kayak ibaratnya itu useful itu kepake gitu. Jadi hidup kita tuh kepake gitu, tepat seperti fungsinya dia untuk diciptakan. Dan nggak semua orang bisa menemukan itu, sedikit sekali. Dan saya doakan semoga yang di sini semuanya Allah kasih hidayah untuk mulai berpikir dan menemukan, oh kita ini alat kebaikan apa ya buat Allah. Alatnya Allah buat kebaikan apa. Nah ini levelnya sudah level 4. Dan orang-orang yang ketemu dengan ini, Masya Allah, orang-orang seperti ini nih hidupnya tuh bermanfaat, hidupnya tuh baik gitu, hidupnya luar biasa kalau dia sudah menemukan ini. Kalau enggak bisa menemukan ini, maka hidupnya tuh kayak akan ngerasa sia-sia, akan ngerasa gagal, akan ngerasa banyak kecewanya, sedih, galau. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi fitrahnya, tidak memenuhi untuk apa dia diciptakan. Kan kalau kita menjalani sesuatu tidak sesuai dengan peruntukannya, pasti berat kan? Benar. Contoh, naik mobil keren sih, mobilnya BMW, dibawa off-road, gimana? Hancur, nggak bisa jalan, kepater. Akhirnya dia ngiri dengan mobil apa? Ngiri dengan Escudo yang diganti ban gede, atau mobilnya Mas Ari Legend. Enak banget ya deh itu gitu kan? Sama Katana. Kan itu kan kayak katanya gitu.
walaupun nggak semahal BMW, kira-kira gitu, nggak semewah BMW, tapi ternyata useful, kepake di jalan off-road, kira-kira gitu kan. Ketol juga oke Pak. Nah, juga oke gitu kan. Itu contoh sederhana. Jadi artinya memahami untuk apa kita diciptakan itu penting. Dan orang-orang yang sudah menemukan ini biasanya akan mudah sampai ke level kelima. Level kelima itu apa? Level kelima Al-Baqarah 30. Bahwa manusia diciptakan di muka bumi itu untuk menjadi seorang khalifah, pengelola. Nah, artinya ketika dia sudah tahu dia alat apa, bisa menggerakkan orang banyak, maka dia akan bisa mengelola. Nah, mengelola apa? Mengelola alam ya bumi yang diciptakan kepada kita. Mengelola apa? Misalnya mengelola kebun, mengelola masjid, mengelola karyawan. Tapi mengelola karyawannya bukan hanya sekedar mempekerjakan karyawan, tapi apa? Mengelola bahwa Allah titipkan karyawan kepada kita. Ya, kalau karyawannya ada di kita berarti tanggung jawab mutlaknya memastikan orang yang di dalam perusahaan sholat, memastikan orang di dalam perusahaan itu berbuat kebaikan. Itu kan tanggung jawab kita kan sebagai pemimpin. Kita harus bisa mengelola. Tapi kalau kita mikirkan diri sendiri, cari selamat sendiri, ya udah yang penting aku udah sholat, karyawanku sholat nggak sholat terserah. Berarti dia belum sampai di level ini, baru level tadi diri sendiri. Tapi kalau kita sudah sampai level 5 menjadi khalifah, maka apapun yang dipegang insya Allah itu akan menjadi sebuah malaikat. Yang malaikat pun menyaksikan, kata malaikat, kenapa diciptakan umat manusia yang akan merusak muka bumi, menumpahkan darah, menimbulkan pertempuran dan seterusnya. Tapi kata Allah, aku lebih tahu bahwa berarti akan ada dari umat manusia ini yang dia akan sampai level 5 yang menjadi khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang saya artikan bukan pemimpin negara tapi pengelola. Yang dia ketika ditaruh, dititipkan, diamanahkan sesuatu sama Allah di muka bumi, maka dia akan berbuat kebaikan. Dan semoga yang di sini bisa memenuhi fitrahnya, baik dari level 1 sampai level 5. Nah, itulah Idul Fitri. Nah, kembali kepada fitrah. Nah, artinya ditanya, fitrahmu yang mana? Dia sudah sampai mana? Ayo dievaluasi. Ayo sudah sampai fitrah yang mana nih kita? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5? Itu evaluasi. Bisa masing-masing. Jadi di Sawalan ini ya 5 hal itu yang mungkin saya pesankan. Ya semoga Ramadannya membekas, tidak sia-sia, dan kita mulai berintrospeksi kembali kepada fitrah itu, kita menemukan fitrah kita. Jadi suami itu nggak mudah, benar kan? Kalau suami nggak bisa memahami fitrahnya juga berat. Kenapa? Suami itu punya fitrah menjadi imam. Ketika kita terima istri kita, terima nikahnya, misalnya fulana, maka sebenarnya dengan sadar saat itu kita menerima konsekuensinya, seluruh dosanya akan kita tanggung sampai akhir. Jadi kalau istri kita berbuat dosa, siapa yang menanggung? Suami. Fitrahnya suami itu berat banget. Ketono dengerin gini jadi takut dia. Makin jauh kayaknya nih. Mulai makin jauh ya. Salah ya Reni. Enggak. Jadi artinya maka memilih istri yang terbaik, yang ini itu juga penting. Tapi artinya juga kita harus memahami fitrah bahwa manusia laki-laki tidak diciptakan sendirian, dia punya fitrah untuk punya pasangannya, membuatnya lebih terang. Nah kalau sudah mampu maka bersegeralah. Kenapa? Sebagai pemuda kalau udah mampu berhaji aja, ibaratnya sama menikah, maka diprioritaskan menikah dulu baru berhaji. Nah itu sampai seperti itu. Ya, insya Allah. Tapi insya Allah itu mungkin sedikit sharing kita di Sawalan ini pas jam 8. Semoga manfaat ya. Semoga kita memaknai Idul Fitri ya dengan benar-benar bisa kembali kepada fitrah, menemukan fitrah kita Allah ciptakan untuk apa, dan semoga nanti ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi kita ketemu, kondisi kita jauh lebih baik, levelnya semakin meningkat ya, dan manfaat kita buat orang banyak di luar sana semakin luas. Nah, kenapa? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kita diberikan apapun itu, kebaikannya akan bertambah. Itulah namanya berkah. Insyaallah semoga pertemuan kita ini berkah, bawa manfaat ya. Ya, saya terima kasih banyak sudah memenuhi undangan saya Sawalan ya hari ini. Ya mohon maaf nggak bisa ketemu satu persatu di rumahnya masing-masing, tapi insya Allah ini bisa mengobati kangennya gitu. Insya Allah saya mohon doa 2 bulan lagi, mungkin bulan Idul Adha nanti insya Allah kita akan peletakan batu pertama pondok pesantren di Murjo nanti tempatnya ya. Kalau ada waktu nanti saya undang untuk mampir ke sana ya. Kita mau buat namanya Pondok Entrepreneur Usman. Jadi saya pengen berdayakan masyarakat yang pengen belajar bisnis free, gratis, datang aja ke sana. Kita buatin camp yang ya mendingan lah kira-kira kayak gitu. Untuk sesuatu rahim, plus di depannya nanti jadi rumah Quran. Jadi untuk anak-anak penghafal Quran, belajar Quran. Jadi ada dua pondok lah. Yang satu tentatif kalau saya pas pulang, yang satu yang rumah Quran jalan terus setiap hari. Kayak gitu. Dulu saya ngerintis di sana
nyari 10 santri untuk belajar TPA aja susahnya setengah mati. Alhamdulillah sekarang udah 120 lebih santri. Ya. Jadi semoga udah nggak muat tempatnya, makanya dicari tempat lagi gitu. Ya, salah itu teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga Allah terus ikat ukhuwah kita dalam kebaikan, silaturahim kita diberi kemanfaatan juga dan keberkahan. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki kita berkah berlimpah, manfaat buat orang banyak, dan Allah izinkan kita kelak bersaudara bukan hanya di dunia, tapi Allah izinkan kelak nanti menginjak surganya, bertemu Rasulullah, dan kita bisa bertetangga di surga. Saling mendoakan ya. Saya ini beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.